Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini agak telat nih, saya nggak dikasih tahu nih. Roomnya. Oke ya, gimana tadi pada ngelihat grupnya nggak nih? Saya kalau lihat kayak yang online cuma 3 berapa gitu. Nggak mantengin ya. Saya on grup, Pak. Saya buka grup terus. Iya, iya. Iya, gimana? Ya, ini ya, jadi benar-benar mungkin saya minta, jadi pada saat jamnya, ya mungkin harus di standby-kan ya, karena memang kita menggunakan, apa namanya, Telegram itu dengan istilahnya minim kuota lah yang bisa kemudian diaplikasikan di pembelajaran online ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata juga di Telegramnya masih masih sering nggak ada respon gitu, media mana lagi gitu yang bisa dengan mudah, kalau ini kan sudah kita sepakati ya, kita pakai Telegram, jadi kita udah nggak ke WhatsApp lagi. Itu mungkin itu aja sih ya. Nah, untuk yang berikutnya ya, jadi ini sebenarnya juga nanti di halaman terakhir di materi 2 itu sebenarnya ada diskusi kelompok tuh ya. Nah, coba nanti dilihat, mungkin nanti bisa dikomentari karena di sini belum kita buat kelompok atau nggak ada kelompoknya gitu ya. Ada pengendalian umum, ada pengendalian aplikasi. Tadi kita juga sudah bahas banyak di pengendalian aplikasi. Ya itu mau nanti dilihat dan di komentari bisa melalui grup Telegram bisa ya, ataupun bisa juga melalui Google Classroom ya. Nah ini jadi untuk yang awal ini ya, itu ada satu hal juga yang sebenarnya untuk pendekatan ini kan ada 3, mungkin nanti saya kasih materinya belum ada dibahas secara gamblang di situ ya. Jadi untuk pendekatan ini sesuai dengan RPS gitu ya, itu kan juga ada yang namanya pendekatan TABK ya. Jadi pendekatan TABK itu sebenarnya yang audit menggunakan komputer itu ada 3, yaitu apa? Audit around the computer, terus audit through the computer, sama audit with the computer ya. Nah itu kalau TABK sendiri yang kita pelajari itu ada di kedudukan yang mana nih? Berbantuan komputer, Pak. Iya, yang berbantuan komputer tuh ada di mana? Ada di audit around, audit through computer, atau audit with the computer? With the computer. Di with ya? Di with atau di around? With, Pak. Di with ya.
Oke, jadi nanti karena kita ada di posisi audit with the computer, ya, maka di sini itu tadi seperti dibilang di awal, kita akan menggunakan tools, ya. Jadi komputer itu sebagai tools. Jadi tidak seperti audit through the computer yang kita memang benar-benar masuk ke komputernya klien atau auditi, kemudian mengerjakannya di sana, melihat transaksi dan lain-lainnya di sana, ataupun tidak dengan around the computer gitu ya. Jadi di sini benar-benar kita akan gunakan tools dan nanti data-datanya kita akan ambil kemudian kita cek ya berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi beberapa cek nanti dari awal kita akan buat ya, termasuk nanti beberapa praktek-praktek kecil ya. Misal kita menggunakan rumus-rumus di Excel itu mulai dari awal gitu ya. Jadi mungkin kalau yang umum udah nggak asing gitu ya, yang kayak misalkan conif pakai S, ada sum ya. Di sini nanti juga kita banyak juga menggunakan sum if atau sum ifs gitu ya. Ada consolidate dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi nanti akan kita gunakan itu untuk praktek. Nah, untuk praktek yang kedua nanti atau pembelajaran kita pertemuan kedua nanti bisa diakses mulai hari Senin ya. Jadi silakan nanti mahasiswa bisa masuk ke Google Classroom-nya ya, kemudian akses di sana dan nanti kita bisa langsung diskusi karena di sana kita sudah mulai akan praktikum nih. Dan ada mungkin ya ada penugasan-penugasan yang nanti akan kita diskusikan di pertemuan 2 yang akan saya berikan sebelum pertemuan yang berlangsung. Jadi bisa nanti dipantau untuk grupnya ya ataupun nanti di Google Classroom-nya gitu. Ya mungkin itu. Jadi mungkin saya ulang ya. Jadi untuk kesepakatan kita sendiri ya kita akan buka tutup dengan Zoom. Jangan lupa ini mungkin tadi mahasiswa minta jadi host ya. Jangan lupa ngundangnya lebih awal gitu ya. Karena kita mulai di jam 5 menit sebelum ya. Sebelum waktunya kita sudah mulai dibuka Zoom-nya ya 5 menit sebelum waktunya. Kemudian nanti kurang lebih 30 menit sebelum berakhir ya kita akan masuk juga ke Zoom gitu ya. Nah, di sini ada yang bermasalah nggak dengan penggunaan Zoom? Kalau saya lihat di sini komplit. Ada yang bermasalah? Nggak ada ya? Tadi yang pertama Pak sempat keluar masuk gitu Pak. Oh iya, tadi ada sempat keluar masuk ya. Kenapa kira-kira? Mungkin apa karena sinyal ada hujan gede di sana atau gimana gitu? Nggak ada Pak, Nggak ada. biasa aja. Tapi kemarin-kemarin ya? Bisa Pak, bagus. Kali ini aja Pak. Oke. Ya, ini kan sekarang udah bisa nih, lengkap semua ya. Pada umumnya mungkin bisa ya kita lakukan seperti itu ya. Jadi nanti untuk praktek mungkin kalau misalkan dibutuhkan juga penggunaan Zoom-nya lebih lama, ya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mudah-mudahan mahasiswa juga nggak ada masalah ya. Tapi nanti latihan-latihan dan lain sebagainya nanti akan diberikan via Google Classroom. Ya mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, mau ini menanggapi Pak. Ya silakan. Kan tadi Bapak bilang untuk share screen Bapak nanti agak nggak bisa gitu ya Pak untuk share screen karena laptopnya agak lemot. Jadi mungkin Bapak bisa nunjuk aja gitu Pak, nunjuk siswa untuk menggantikan kalau misalnya dari PPT. Jadi ada yang share screen nanti Bapak tinggal nge-voice aja. Oke, siap. Mungkin siap, bisa juga nanti saya coba lagi deh. Dari saya juga nanti saya coba lagi kalau memang ternyata masih kayak gitu, ya nanti saya minta mungkin salah satunya bisa bantu lah gitu ya. Iya, Pak. Ya, makasih Mas. Yo. Oke, ada lagi yang lain?
Silakan. Pak, saya bertanya. Ya, silakan, Mbak. Tadi kan Bapak menyebutkan untuk jenis audit kan ada 3, Pak. Salah satunya kan ada yang audit through komputer. Itu tuh contohnya seperti apa ya, Pak? Gimana? Yang audit? Yang kedua, Pak, audit through komputer. Tadi kan audit. Yang ketiga kan audit with komputer. Yang pertama tadi audit apa ya? Yang kedua itu, Pak. Audit. Yang jenis kedua. Saya through komputer. Terus ada audit with komputer sama audit around the computer ya? Iya, yang mau saya tanyakan tuh itu Pak, contoh untuk audit through computer. Itu seperti apa Pak contohnya? Iya, jadi untuk audit through computer itu memang sebenarnya audit ini melalui komputer ya. Jadi artinya nanti auditor itu masuk ke komputernya klien gitu ya. Jadi nanti mereka memeriksa itu dari komputernya klien sana gitu ya. Jadi nanti bisa hasilnya juga kemudian diambil untuk dicek ya. Jadi memang sebenarnya ini agak sedikit-sedikit mirip gitu ya. Jadi kalau yang the true computer ini. Jadi kalau misalkan auditor ini memeriksa data itu, data masukan dan keluaran, itu juga diuji coba ya. Jadi termasuk nanti tidak hanya itu, jadi diuji coba, dilihat algoritma pemrogramannya gitu. Jadi dia masuk ke dalam itu dilihat semua through the computer gitu ya. Jadi tidak hanya inputan atau keluarannya juga, tapi juga masuk ke proses pemrogramannya itu seperti apa. Nah, kalau yang with computer, kita hanya langsung itu aja ya, download data aja, hasil inputan datanya seperti apa, nanti kemudian diolahnya, disesuaikannya, atau diceknya itu menggunakan bantuan dari aplikasi lain, ya misalkan Excel atau ACL gitu. Tapi kalau di True Computer itu sampai ke bahasa pemrogramannya itu dicek sudah betul atau belum dari sisi algoritma, atau mungkin di sana ada rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang True Computer. Itu. Jadi ini nanti materinya ini ada ya biar lebih jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang around the computer itu sendiri misalkan, jadi lebih banyak ini pendekatannya mengenai struktur pengendalian ya. Jadi pengujian transaksi juga, dan ada verifikasi terhadap saldo-saldo. Nah, itu kalau di around the computer. Jadi dia ada berkas fisik yang kemudian diuji coba juga ya. Apakah nanti pada saat inputnya itu benar, apakah nanti kemudian laporan yang dihasilkan benar-benar dari hasil. Jadi akan dibandingkan antara input kemudian dengan keluaran yang ada gitu. Nah, itu sebenarnya agak mirip-mirip, tapi kemudian ada bagian-bagiannya yang kemudian membedakan itu sebenarnya. Gitu ya. Gimana, cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya. Ada lagi mungkin? Jadi nanti kalau di antara audit around the computer sama through the computer, secara proses cara mengaudit agak berbeda gitu ya. Jadi kalau yang
orang komputer itu memeriksanya juga terhadap dokumen-dokumen. Jadi fisiknya itu diperiksa. Nah, jadi di sini benar-benar bahkan tidak menggunakan software tertentu gitu ya. Jadi lebih beratnya ke arah fisik. Tapi kalau misalkan yang di True Computer itu ada bantuan software, jadi dia juga memeriksa sampai ke program yang ada di komputernya. Jadi 3 ini adalah tiga jenis yang kemudian telah menggunakan komputer ya untuk melakukan audit. Jadi klien telah menggunakan komputer dan juga auditor juga menggunakan komputer. Gitu. Nah itu ya. Jadi nanti bisa dilihat lebih lengkapnya seperti apa, karena memang ini ada terlewat ya untuk materinya sendiri. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang bisa dibahas atau ditanyakan? Ya, kita udah 12. Aduh, ini udah. Ini jadi saya ada kewajiban ini ya, nutup portal dan lain-lain ya. Jadi untungnya aplikasi di portal PK Instan ini tadi saya udah ini perkuliahan berhasil ditutup. Jadi dia akan menutup otomatis sendiri setelah waktunya lewat. Jadi mungkin nanti ya kita mungkin sebisa mungkin gitu ya. Jadi sebelum 12.40 ini bisa diselesaikan agar saya bisa melengkapi data di portal ini bisa lebih baik lagi nih. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Sip. Oke, gitu. Nanti kalau ada yang diskusikan silakan di grup saja di Telegram. Nanti mungkin kalau ada penugasan saya juga akan announce di grup juga kalau misalkan memang nanti ada yang harus diakses dari Google Classroom. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya mungkin kita sama-sama ini adalah metode pembelajaran yang baru gitu ya. Sama-sama ya ini juga dari dosen sering diskusi gimana yang baiknya, karena ada juga yang ternyata sama sekali tidak menggunakan Zoom, jadi diberikan latihan dan proses tanya jawabnya di Telegram gitu. Ada yang seperti itu juga. Ya, jadi kita bisa ya bayangkan ya gimana kemudian keadaannya gitu ya. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup ya. Ya, mahasiswa semua, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk tetap di rumah gitu ya, jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan ini sampai selesai ya kita bisa dengan lancar menjalani kuliah dengan metode seperti ini gitu. Amin. Amin, Pak. Oke. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih. Ini yang jadi host siapa? Saya Pak Dimas. Mas Tobias? Oh, Mas Dimas. Oke. Ya, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih semua teman-teman dan juga semua kru yang bertugas. Oke, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.